Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Halo warga Desa Sukawati, Assalamualaikum. Saya Risya ARS dari Purwokerto, kembali lagi untuk menceritakan cerita ke-10 saya di podcast Do You See What I See. Kali ini saya bakal menceritakan sosok ikonik yang menghuni fakultas tempat saya dulu berkuliah. Jadi saya kuliah di kampus swasta yang cukup terkenal di daerah dekat rumah saya ya. Kampus yang beralma mater biru ini terkenal karena sempat menjadi kampus swasta terbaik pada masanya. Saya adalah lulusan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Tepat 1 tahun sudah saya wisuda dan lulus dari sana. Di sana terkenal dengan sosok perempuan yang sangat fenomenal, yang sering membuat para mahasiswi kesurupan. Dewi. Iya, namanya Dewi. Kejadian gangguan pertama yang saya dapatkan dari kawan-kawan saya dan OB di sana itu sekitar tahun 2002. Waktu itu final Piala Dunia, anak-anak BEM dan pecinta alam lalu organisasi lain itu pada janjian mau nonton final Piala Dunia di fakultas saya, Ekonomi dan Bisnis, bareng-bareng sama para pesuruh atau OB-nya. Lokasi sudah ditentukan, yaitu di lobi dekat pintu masuk kampus, lobi Ekonomi Bisnis maksud saya ya. Banyak yang mempersiapkan, ada yang tugasnya kayak nyiapin makanan, nyiapin tikar buat alas duduk, terus bersih-bersih dan lain sebagainya gitu. Waktu itu memang lagi habis selesai UAS sih, jadi libur. Dan yang melihat sosoknya pertama kali ini namanya Pak Kis gitu. Pak Kis ini kan posisi lagi mindahin bangku yang biasa di lantai dasar buat pendaftaran mahasiswa baru. Dia lagi mindahin bangkunya biar luas. Anak-anak soalnya kan mau lesehan duduk di situ buat nonton bola malamnya. Dia ini muter lewat TU yang dekat markasnya, yang dekat sekre BEM gitu. Dia lewat TU, ngangkat gitu. Dia melihat ada perempuan berambut panjang dan berbaju putih sedang duduk dengan komputer yang menyala. Dulu komputernya masih Pentium 1, masih pakai disket penyimpanannya. Waktu pas dia selesai naruh, dia balik lagi melewati ruang TU tersebut dan menyapa, "Lembur apa mbak?" Nggak ada jawaban. Waktu pas dia mulai ngangkat kursi dan melewati ruang TU tadi, perempuan itu menghilang, disertai suara printer. Ketika selesai menaruh kursi, Pak Kis yang penasaran pun langsung nyamperin ruangan TU tersebut di komputer yang menyala. Sosoknya menghilang, bau melati pun tercium, dan di printer yang masih hangat kertas keluar dari sana bertuliskan nama Dewi.
Dan cerita itu pun tersebar setelah acara final Piala Dunia selesai mereka tonton. Pakis pun menceritakan kepada anak-anak dan bergegaslah mereka pulang setelah selesai sholat subuh bersama. Gangguan tidak cukup di situ, sosok ini pun juga cukup sering menampakkan dirinya di lantai 2 di ruangan nomor 4. Nggak jarang dia ini ikut kuliah. Dan yang paling sering nampakin diri itu waktu pas kuliah di ruangan nomor 4 lantai 2, dan dosen pengajarnya inisialnya itu sebut saja Pak AJ. Tiap Pak AJ ngajar mesti dia duduk di kursi kosong paling belakang. Kebetulan Pak AJ pun termasuk orang yang peka, bisa melihat mereka. Pak AJ pun membuat perjanjian kecil. Dia bilang, kamu boleh nampak setiap aku ngajar di ruangan ini, tapi jangan pernah berani-berani mengganggu murid-muridku. Kalau sampai kamu membuat mereka kesurupan atau kamu mengganggu, awas kamu nanti. Gitu. Tapi di fakultas saya ini pun keseraman dan keangkerannya ini nggak cuma disebabkan oleh satu sosok saja. Salah satu penjaga sekaligus pesuruh kampus yang cukup senior, yang juga punya kantin di belakang fakultas, sebut saja namanya Pak Supri, juga punya pengalaman yang gak kalah menyeramkan ya. Pak Supri ini kadang jaga sama anaknya juga, putranya gitu. Nah, mereka punya gangguannya masing-masing yang gak kalah seram. Jadi waktu itu Pak Supri ini tidurnya sukanya sembarangan ya. Asal ada bangku panjang aja udah bisa tidur habis patroli. Kebetulan waktu itu dia ini lagi suruh bersih-bersih kantor pusat. Di kantor pusat tuh ada kursi panjang di dalamnya deket tangga. Habis selesai bersih-bersih, checking semua ruangan entah aman apa belum. Karena dulu belum dipasang CCTV, dia akhirnya tidur di kursi panjang di dekat tangga. Tiba-tiba Pak Supri ini terbangun karena ada suara langkah kaki yang cukup berisik menaiki menuruni tangga bolak-balik. Pak Supri pun yang penasaran bangun dari kursi panjangnya, lalu menyalakan senter. Alangkah kagetnya Pak Supri karena yang dia senteri hanya sepasang kaki yang sedang menuruni anak tangga. Pak Supri yang kaget pun benar-benar lari ketakutan. Kenapa? Karena sepasang kaki tersebut mengejar Pak Supri. Gangguan yang dialami putra Pak Supri pun juga gak kalah serem. Malah mungkin ini yang bikin dia bangun sebentar terus pingsan. Putra Pak Supri waktu itu memang sedang patroli keliling gitu kan, naik dari lantai 1, kedua, ketiga untuk memastikan aman atau enggak, sekalian bersih-bersih. Dia ini juga tidur di kursi panjang di lantai 2 pojok. Pokoknya di situ dekat sama kamar mandi sama anak tangga yang turun sama naik di persimpangan gitu. Pas lagi tidur, dia itu terbangun jam 3 mendengar suara tangisan. Makin kesini yang tadinya pelan itu makin kenceng. Nah, waktu pas dia terganggu karena tangisannya makin kenceng, ia membuka matanya dan betapa kagetnya putranya Pak Supri karena sosok Dewi sudah menatap
wajahnya. Dengan wajah yang pucat, mata yang menghitam, dan wajah yang menyeramkan. Lantas putra Pak Supri ini yang tadinya kaget dan tidak bisa berbuat banyak, hanya bisa tidak sadarkan diri alias pingsan. Kampus saya ini memang sebelahannya sama satu gedung yang sudah mangkrak atau kosong. Niatnya waktu itu mau jadi fakultas baru, cuman karena ada kesalahan administrasi dan masalah masa lalu yang belum terselesaikan, akhirnya sebelah fakultas ini mangkrak gitu ya. Nggak heran kalau memang fakultas yang letaknya ada di belakang ini dikenal sebagai fakultas yang cukup angker. Bagaimana tidak, waktu itu jam jaga Pak Kis dan Pak Supri ini barengan. Beberapa minggu kalau nggak salah sebelum Hari Raya Idul Adha, mereka itu mendengar suara kambing. Tapi letak orang yang punya kandang kambing di dekat kampus itu kan jauh. Suaranya pun nggak mungkin ke bawah angin gitu loh teman-teman. Akhirnya Pak Supri dan Pak Kis ini langsung mencari sumber suaranya. Di mana ini suaranya kambingnya? Setelah dicari, kambingnya itu ada 5 di depan. Bunyi terus. Namun betapa kagetnya mereka karena kambing yang mereka temui badannya kambing, kepalanya manusia. Mereka kaget, langsung lari bersembunyi ke dapur jaga di belakang fakultas. Dan yang terbaru, waktu itu lagi proses pembangunan masjid dan sedang perbaikan kabel wifi. Jamnya menunjukkan waktu hampir maghrib sampai setengah 6 sore. Ada pegawai internet yang sudah selesai, pengen sekalian wudhu, terus sholat maghrib di situ. Dia lari terbirit-birit karena ketakutan. Ia melihat satu kaki dari paha sampai jari sedang loncat-loncat di dekat tempat wudhu. Saya nggak tahu ya sebenarnya, mungkin kampus saya itu memang ada pengaruh dari bangunan mangkrak di sebelahnya, atau memang karena faktor lain mungkin. Tapi yang jelas kampus yang asri tersebut sudah tidak pernah terdengar lagi kayak gangguan-gangguannya, karena memang sedang sepi dan sedang pandemi. Mudah-mudahan sih sekolah dan kuliah langsungnya cepat kembali ya, karena kuliah online ini benar-benar tidak maksimal. Maksudnya kayak penerapan dan materi yang masuk ke otak itu nggak maksimal gitu. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu dan juga semua kembali seperti sedia kala gitu ya. Sehat-sehat selalu warga Sukawati semuanya. Oh iya, cerita ini tuh sebenarnya juga sudah tayang di podcast saya, Belaka Suta Podcast, dan yang menceritakan papa saya langsung sebagai dosen yang mengajar di kampus tersebut. Oke semuanya, terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Jangan lupa untuk dengerin podcast saya juga, sekalian promosi di Belaka Suta Podcast, podcast komedi tongkrongan anak Purwokerto.
ada horornya juga, namanya segmen Samidi, kisah misteri dan memedi. Kalaupun ini cerita sudah tayang, ini adalah cerita ke-10 saya. Dan kalaupun kalian sedang mendengarkan podcast saya, udah masuk season ke-6. Ya udah, gitu aja ya. Terima kasih semuanya. Selamat menjalani hari, mudah-mudahan semuanya baik-baik saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu juga punya pengalaman horor? Kirim cerita kamu ke alamat berikut.